pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Property Point on Location bersama saya Dina Gurning. Kalau kita bicara soal industri perhotelan, ini merupakan industri yang ajaib karena disebut-sebut demand-nya nggak akan pernah turun selama-lamanya. Tapi ternyata itu terbukti salah karena pada saat COVID-19 industri perhotelan lah yang terpukul paling depan, paling parah dan bahkan pernah menyentuh level terendahnya. Lalu sebenarnya kalau kita bicara industri perhotelan pasca COVID-19 saat ini seperti apa sih? Terutama perhotelan dengan layanan dan juga fasilitas premium, apakah memang sudah kembali seperti semula atau sebenarnya masih berjuang atau masih ngos-ngosan? Nanti saya akan berbincang dengan manajemen salah satu hotel terbaik di Indonesia, hotel yang juga memiliki banyak nilai sejarah karena juga merupakan salah satu hotel yang tertua di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden pertama Indonesia yakni Insinyur Soekarno, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Tapi sebelum saya melakukan wawancara, saya saat ini sedang berada di kamar terbaik dari Hotel Indonesia Kempinski Jakarta yakni di Presidential Suite yang diklaim sebagai kamar atau presidential suite terluas di Indonesia. Seperti apa kira-kira isinya dan berapa harganya? Penasaran? Yuk ikuti saya. Ya pemirsa, ini adalah bagian atau ruang utama dari Presidential Suite Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Bisa dilihat ya, luasnya luar biasa. Kemudian ruangan utama ini dibagi menjadi 3 bagian. Kalau dari sini terlihat ada ruang makan yang bisa diisi oleh 8 orang karena ada 8 kursi. Ruang tamunya juga sangat luas begitu ya. Kalau mau penuh-penuhan nih bisa sampai 20 orang juga muat. Kemudian juga di sebelah kanan kiri saya ini ada bar begitu. Memang barnya juga lumayan luas, terdiri dari 4 kursi dan juga ada beberapa fasilitas yang juga sangat premium begitu. Nah, sesuai janji saya akan bocorin harganya. Karena kalau dari informasi dari manajemen, harga hotel ini per satu malamnya adalah starting from 150 juta rupiah net begitu. Jadi sudah all in termasuk dengan pajak 150 juta rupiah. Wow, harga yang luar biasa tinggi. Bisa dibilang ini juga salah satu kamar dengan rate tertinggi di Indonesia. Nah, kenapa harganya sangat tinggi? Nggak heran karena luasnya sendiri saja adalah 412 meter persegi. Luar biasa luas, kemudian tidak hanya mewah dan juga luas, tapi juga secara keamanan ini sangat tinggi levelnya. Nggak heran karena tempat ini atau kamar ini secara spesifik sering digunakan untuk tempat stay atau menginap para pemerintah negara tetangga seperti misalnya Belanda, kemudian yang sudah pernah di sini adalah PM Jepang, dan juga banyak presiden negara lain yang stay atau menginap di sini karena keamanannya yang sangat tinggi. Salah satunya adalah jendelanya anti peluru pemirsa. Luar biasa ya. Pemirsa, itu tadi area utamanya. Sekarang kita masuk ke area private-nya begitu. Tapi ada fasilitas-fasilitas yang memang nggak kelihatan begitu. Misalnya di kamar ini otomatis akan dapat private butler atau pelayan yang memang ditugaskan secara khusus di sini. Mungkin di bar juga untuk melayani tamu. Kemudian secara total sebenarnya kamar ini tuh hanya memiliki 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Bahkan sebenarnya 1 kamar tidur ini diperuntukkan untuk entah asisten pribadi ataupun bodyguard begitu. Jadi bukan untuk tamu utamanya. Sedangkan tamu utamanya ditempatkan di 1 kamar tidur utama dan juga yang mendapatkan 1 private kamar mandi begitu, kamar mandi personal. Nah, seperti yang terlihat di private area ini yang pertama adalah ruang kantor sendiri begitu, cukup mewah, juga luas karena connecting ke ruang tamu yang lebih kecil, jadi bukan ruang tamu utama, ruang tamunya ada 2 begitu. Kemudian kalau kita geser ke sini, kita ketemu fasilitas yang jarang banget ditemukan di kamar-kamar hotel pada umumnya begitu, yakni private gym. Pemirsa, mungkin ini juga ya yang bikin harganya luar biasa tinggi. Kemudian dari sini juga kelihatan ada area spa begitu, area spa yang private dan juga langsung mendapatkan view yang outdoor, dan tentu saja ini merupakan salah satu layanan dari hotel juga. Nah, sekarang kita geser ke salah satu fasilitas utamanya, yakni kamar tidur yang super mewah. Langsung aja kita cek ya. Ya pemirsa, selamat datang di kamar tidur Presidential Suite Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, yakni tempat beristirahat para pemerintahan dan juga pemimpin negara-negara tetangga yang pernah visit ke Indonesia. Luar biasa ya, momen yang bersejarah juga buat saya. Nah, yang spesial pemirsa, tadi saya juga sudah sempat ngintip sedikit, yakni kamar mandinya. Pemirsa harus lihat nih ya,
Saya akan langsung ajak pemirsa untuk melihat kamar mandinya. Wow, mewah banget. Ukurannya udah sama kayak kamar tidurnya begitu ya. Yang langsung terlihat fokus saya yang pertama adalah bathtub yang luar biasa luas. Jadi bukan bathtub biasa begitu ya, ini kayaknya bisa muat 4 orang. Kemudian ada area shower, kemudian juga sinknya ini ada 2 begitu, bukan hanya 1. Dan yang juga lumayan spesial adalah fasilitas sauna di dalam kamar mandi. Jadi nggak heran ya kalau satu malam di kamar ini mendapatkan harga 150 juta rupiah begitu. Kemudian selain di area kamar mandi ini, kalau kita jalan keluar, ada juga walk-in closet atau tempat menyimpan baju dan juga tas secara pribadi, namun cukup luas tempatnya, nanti akan pemirsa lihat langsung gitu. Itulah kurang lebih fasilitas yang didapatkan di kamar atau fasilitas seharga 150 juta rupiah per malam. Selanjutnya, saya akan langsung ngobrol-ngobrol sama manajemennya. Yuk! Hello, Mr. Harold. How are you today? Thank you very much. Good morning. Thank you for having me today. Yes, so we can say that it has been around 2 years since the post-pandemic. So how is the hotel situation post-pandemic? Has it returned to normal after being severely impacted for the last several years? Yes. No, to start very positive, definitely it has returned to pre-pandemic times. We are, in terms of revenue, doing very well. We are very happy about that. However, we can still see a little shift. The current business climate is more supported through the domestic market, so we still see a gap of inbound business coming into Jakarta, but overall we have definitely fully recovered, yes. Okay, so we can say that it has been normal, but when we're talking about inbound, it has not. No, it's slowly, the pace is good, business is coming back. Yeah, but it still takes a couple of months, I think, to reach pre-pandemic level for inbound business to Jakarta. Okay, so I have just seen and toured and explored the specific presidential suite in here in Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. So, however, many staying here are the world leaders and other very important person. And what security features will the guests staying here receive? I think there are coming 2 factors into play when we talk about security measures for our presidential suite. We have, of course, the hardware factor, which includes upgraded fire, life, and safety measures. Yeah, that includes escape routes, access routes, bulletproof windows. To cover the hardware. And then the second factor depends on your customer. As the word of presidential suite, may not only be used for presidents, as we're not only having head of states, we have as well top executives, celebrities, etc. And they have different security measurements. Yes. The head of state, maybe they're more concerned about the safety and prefer the bulletproof windows, whereby a celebrity is maybe more interested that we already block entrances, public areas, and reduce the access so their followers keep them in privacy while they're here. So from that, we are very flexible to adjust to the demands of our guests for the suite. Okay, so when we're talking about post-pandemic situation, do you observe any shifts in guests or societal in general behavior post-pandemic, especially the people who stay here in the hotel? I can see the biggest shift for us, what is recognizable, is that people take much more care about hygiene. And when I say hygiene, I mean personal protection, like continuing wearing masks, using disinfection in public areas, which we haven't had before the pandemic started. Okay, so doesn't the society attracted or more likely chose the area that has the outdoors or something like that? We have seen this during 2021 and 22 when we could operate. Definitely outdoor areas have been preferred, but when I look into our recent business, then people prefer to come back inside as it's more comfortable from a gathering point, and from the atmosphere is nice, temperatures are more comfortable to have longer dining events with your family or friends or businesses. Okay, so this is gonna be the last question from me. What is your closest goal specifically for the management in Hotel Indonesia Kempinski Jakarta?
Yeah, I think talking about our goals, it's very simple. We are the leading hotel in Jakarta. The hotel has been inaugurated by the first president of Indonesia, of President Sukarno. So we have a rich history, which we have to upkeep, which are obligations to us. So we continue to defend our market leading position, growing our business, and we build our business on 3 pillars, which is our culture, the heritage where we are coming from, and the local community. So all of our activities are built around these pillars to make sure we continue to lead the market in Jakarta.